warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena pada Selasa sore ini kajian kita 2 mingguan bisa kita laksanakan. Kita insya Allah semua sehat, tidak mengurangi semangat kita untuk hadir bersama-sama dalam kajian ini. Sholawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita tetap istiqomah ya, tetap semangat yang tinggi menjalankan syariat Islam yang telah beliau bawa untuk kita semua. Semoga kita semua nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada sore ini saya akan membawakan tema kajian kita atau judul kajian kita pada sore ini, yaitu alasan kenapa kita tidak boleh menyerah. Nah, ini kita ingin cari tahu apa alasan mengapa kita tidak boleh menyerah. Tentu saja ini dalam kehidupan kita ya. Kenapa tema ini saya angkat? Karena ini biasa dihadapi oleh sebagian manusia ya, yang mudah menyerah dengan masalah yang dia hadapi, sehingga menyerah itu membuat orang tersebut berputus asa. Jadi saya melihat misalnya di dunia kampus saja untuk mahasiswa, ada mahasiswa yang kawan-kawannya bisa menyelesaikan studinya, tetapi ada mahasiswa yang tidak menyelesaikan studinya hanya karena dia merasa tidak mampu untuk menyelesaikannya. Sudahlah, angel, bimbingannya susah, bikin skripsi susah katanya kan. Akhirnya dia menghilang begitu saja dan tidak selesai. Ya. Ada juga dalam kehidupan seseorang menghadapi masalah ekonomi ya. Dia susah kehidupannya karena masalah ekonomi. Misalnya seperti apa? Ada keinginan-keinginan yang besar yang dia inginkan dan dipenuhi. Orang punya ini dia pengen, dan itu wajar. Orang memiliki ini dan dia ingin memiliki, itu juga wajar. Tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk punya atau memiliki seperti yang orang lakukan, sehingga ia menyerah dengan keadaan itu, lalu menempuh cara-cara yang tidak baik. Saya susah mencari yang halal, kalau begitu saya bekerja mencari yang haram. Ada orang yang seperti itu. Akhirnya mereka mengambil jalan pintas. Ada yang mencuri, ada yang merampok, ada orang yang menipu dalam kehidupannya. Mungkin ibu-ibu masih suka dapat chat, ada orang yang mengaku teman ibu, lalu katanya minta dikirim pulsa, minta pinjam uang gitu. Kemudian ada juga kita kadang menerima pesan singkat ya, SMS, selamat Anda mendapatkan hadiah dari macam-macam ya, ada dari undian ini, undian itu. Padahal lembaga-lembaga tersebut yang mereka catut tidak memberikan undian seperti itu. Dan cara-cara mereka seperti itu adalah cara menipu. Dan banyak orang yang sudah menjadi korban itu. Ya.
Nah ini juga karena dia katanya sebagian ketika mereka tertangkap, kenapa kamu melakukan ini? Ya mencari yang halal susah, akhirnya kami mencari yang haram. Dan cara yang kami lakukan dengan cara menipu. Nah ini contoh Ibu ya. Ada juga orang yang misalnya menyerah dengan keadaan, bekerja dengan normal layaknya orang, dia merasa tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Sudah bekerja, sudah berusaha tapi belum berhasil. Lalu mengambil cara-cara yang lain. Dia menyerah. Wah, kalau begini saya tidak bisa ini. Saya harus mendalami ilmu ini. Untuk ilmu hitam atau orang-orang yang mencari jalan pintas. Jadi cara-cara yang dilakukan kadang nggak masuk akal. Ya. Di dalam Islam kita tidak diajarkan untuk mudah menyerah. Bahkan dilarang jangan menyerah, ya, dengan keadaan. Seperti apapun keadaan, jangan menyerah. Karena memang prinsip Islam itu menyuruh kita itu untuk selalu bersungguh-sungguh. Pepatah bahasa Arab, manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan berhasil. Memang bersungguh-sungguh itu yang membuat orang berhasil, ya. Orang yang memiliki semangat yang kuat dengan kesungguhan yang baik, lalu dia akan meraih cita-citanya. Karena tidak ada sesuatu itu yang didapatkan secara instan, secara mudah. Mie instan saja, walaupun masaknya instan, direndam banyu panas saja bisa dimakan ya. Tapi pembuatannya instan enggak, Ibu? Tidak. Sampai dia menjadi mie itu prosesnya panjang. Ya, dari bahan baku, dari tepung ya, kemudian dia dibawa ke pabrik, lalu diolah, lalu dia dikemas, lalu dia dikasih bumbu dalam bentuk sasetan gitu, ya. Prosesnya lama sampai ke tangan kita dijual, ya. Tetapi ya, yang namanya orang kalau makan mie instan, instan untuk memasaknya, tetapi tidak instan untuk memproduksi atau membuatnya. Nah begitu juga dalam kehidupan kita, tidak ada yang mudah. Kalau kita itu berusaha, segala sesuatunya akan kita dapatkan hasilnya itu. Maka orang bijak mengatakan hasil itu tidak akan pernah membohongi usaha. Hasil itu akan baik bila usahanya baik. Hasil itu tidak akan baik bila usahanya tidak baik. Nah inilah maka kita perlu mengkaji kenapa kita tidak boleh menyerah. Oke, ya alasan pertama Ibu ya, kenapa kita tidak boleh menyerah itu adalah kita tidak boleh menyerah karena merasa tidak memiliki kemampuan. Ya. Jadi alasan pertama kita tidak boleh menyerah karena merasa tidak memiliki kemampuan. Ibu-ibu mungkin pernah melihat motivator ya, dari macam-macam negara ada, di Indonesia juga ada. Mereka itu cacat ibu ya. Bahkan ada motivator tuh yang memotivasi orang supaya orang hidup percaya diri. Ada yang nggak punya tangan gitu kan, ada yang nggak punya kaki kadang. Alhamdulillah min dzalik. Betul. Cuma badan separuh begitu. Tapi ternyata mereka bisa menjadi orang-orang sukses itu, menjadi motivator, memotivasi orang, mendorong orang agar bisa sukses. Walaupun untuk menjadi pemotivasi orang, mereka juga mengalami masa-masa susah. Tapi apa yang dia miliki, ada satu kata kunci yang mereka pegang, jangan menyerah. Jadi tidak ada kaki bukan berarti kita menyerah, ya sudah saya mati aja gitu kan. Tidak punya tangan bukan berarti kita menyerah, udah saya mati, nggak punya tangan ini, nggak punya anggota tubuh yang bisa menopang kehidupan saya gitu. Tapi ternyata dengan keterbatasan itu mereka bisa sukses, bahkan bisa menyemangati orang. Kenapa kita begitu? Karena masing-masing orang itu memiliki kemampuan. Fisiknya memang tidak mampu membuat dia bisa jalan. Kalau istilahnya kalau dia jalan mungkin bukan jalan ya. Kalau orang yang bentuk tubuh seperti itu menggelinding paling ibu ya. Dia kayak melon jadinya ya.
Tapi ternyata dia punya kemampuan. Apa kemampuannya? Otaknya encer. Ya, dia bisa menyemangati orang dengan ide-ide dia. Tapi dengan orang-orang yang keterbatasan itu, ternyata mereka itu tetap bisa menjadi orang sukses. Janganlah kita menyerah karena merasa tidak memiliki kemampuan. Karena ternyata kita terlahir di bumi ini ya, dari rahim ibu kita itu sudah membawa kemampuan masing-masing. Yang kadang kita nggak tahu bakat kita di mana gitu loh. Makanya perlu kita asah. Ya. Orang buta dia tidak bisa melihat. Contoh sederhana. Tetapi dia ternyata mengoptimalkan ya anggota tubuhnya yang lain. Apa yang paling dibutuhkan oleh orang buta Ibu? Pendengaran. Mereka lebih tajam pendengarannya dari kita. Dia menyeberang itu dia tahu kalaupun rame jalan itu mobil yang jaraknya masih jauh dari dia. Ya. Yang kedua, orang buta itu punya rasa sensitif yang kuat. Tubuhnya kalau menyenggol sedikit sesuatu yang tidak boleh dia tabrak, dia berasa dia. Kita kadang dalam rumah kita sendiri suka menabrak Ibu ya. Padahal kita punya mata gitu kan. Sampai dibilang oleh anak-anak kita, mungkin bapak sih, ibu sih nggak lihat, nggak pakai mata katanya ya. Ya sering kita begitu kan. Ya karena apa? Karena mereka diberi kelebihan dengan kekurangan itu. Maka kita tidak boleh menyerah bila kita merasa tidak memiliki kemampuan. Yang kedua adalah jangan menyerah karena ya takut gagal. Ya. Jadi jangan kita itu menyerah karena takut gagal. Nah, ini untuk orang pedagang, orang-orang yang memulai bisnis itu tidak boleh itu punya anggapan seperti ini, khususnya ya. Mau buka usaha. Wah, jangan-jangan nanti usaha saya gagal nanti. Padahal belum dicoba gitu kan. Kemudian mau bikin usaha yang ini tempat ini cocoknya usahanya ini, masyarakatnya seperti ini, mungkin saya bisa pakai ini. Wah, jangan-jangan nanti saya gagal gitu kan. Itu harus kita buang jauh-jauh. Kenapa? Yang namanya kegagalan di dalam hidup kita tuh mesti ada. Saya tanya ibu, kalau ibu yang dulu masih ingat masa kecilnya, apakah ketika pakai sepeda roda 2 tuh langsung bisa? Kan enggak ya. Pasti ada jatuhnya ya. Kalau ada anak-anak kita jatuh, lututnya itu luka gitu. Itu biasa. Karena justru dari jatuh itu kita belajar untuk bisa naik sepeda. Karena kalau kita enggak bisa naik sepeda, kita akan selalu jatuh. Maka akhirnya saya udah luka, berarti selanjutnya harus berhati-hati naik sepeda. Saya perhatikan anak-anak begitu. Dari kecil dia pakai sepeda roda 3. Zaman saya belum ada sepeda roda 3 itu ya. Apalagi zaman ibu mungkin ya, yang masa lalu kan nggak ada itu. Anak-anak saya perhatikan pakai roda 3, banter naik sepeda. Begitu dia ada 2 tahun dia pengen naik sepeda roda 2. Nggak bisa langsung bisa, jatuh mesti. Ya. Kenapa? Karena memang kita jangan pernah takut jatuh, karena suatu saat kita juga akan jatuh, itu biasa. Ya, maka apapun yang kita lakukan, ya, kalau anak muda mungkin saya katakan, kalian belum punya pasangan, belum punya calon, jangan takut ditolak. Saya katakan begitu ya, karena bisa saja kalian itu ditolak. Kan ada anak-anak muda tuh tidak mau mendekati lawan jenisnya karena takut ditolak, takut gagal, nanti tidak kecewa pak, katanya kan gitu. Ya, karena memang dalam kehidupan kita yang namanya gagal itu ada. Ada orang gagal dalam memulai hidupnya, bahkan orang gagal mempertahankan rumah tangga aja ada kok. Ya. Ada orang yang gagal dalam usaha ada. Ada orang yang gagal dalam pendidikan seperti saya katakan tadi ada, ya. Ada orang yang gagal dalam melaksanakan kewajiban yang mestinya harus dia lakukan tapi tidak bisa dia lakukan. Nah, jadi kalau kita menyerah lalu karena kita merasa takut gagal, jangan pernah. Ada pepatah yang bijak kan bahwa lebih baik gagal setelah mencoba daripada gagal untuk mencoba. Jadi kalau kita sudah mencoba tapi gagal, itu tidak apa-apa, lebih baik daripada kita gagal untuk mencoba. Mencoba aja udah gagal gimana?
Contohnya begini, memang masuk akal ini pepatah ini. Ini misalnya ibu kita memulai usaha, lalu ternyata usaha kita itu nggak berhasil, tidak sesuai dengan harapan, gagal gitu. Itu sebenarnya bukan kegagalan, itu ada baiknya. Apa baiknya? Kita akan mengambil pelajaran dari situ. Oh, kemarin saya layanan ke pembelinya nggak baik, cerewet itu. Kemudian harga yang kami jual terlalu tinggi, mahal, kalau orang lain di bawahnya. Kemudian tempat jualannya itu tidak bersih, tidak nyaman, orang makan di dalamnya. Ini untuk orang usaha ya. Kita ambil pelajaran dari situ. Lalu dari itu kita catat, lalu kita lanjuti besok. Makanan disajikan bersih, tempat jualan bersih, layanan ramah gitu kan. Tidak ada judes, nggak ada ketus gitu kan. Sehingga orang tertarik masuk ke tempat kita berjualan. Nah, makanya pelajaran dari kegagalan itu ada. Jadi jangan pernah kita menganggap bahwa kegagalan itu tidak ada pelajaran di situ. Ya, kegagalan itu kan kesuksesan yang tertunda. Jadi, maka itu pelajarannya di situ. Gagal karena ini, maka kita harus mencoba supaya tidak gagal lagi. Pelajaran yang sudah kita alami itu akan menjadi guru bagi kita, bahwa kegagalan kita yang masa lalu itu karena itu. Lalu yang ketiga, ya, jangan menyerah karena ada kekuatan doa. Jadi orang-orang yang menyerah itu biasanya merasa tidak punya doa. Jadi ada kekuatan doa, Ibu. Ya, bahkan dikatakan doa itu bisa merubah takdir. Ya, maka kita jangan menyerah karena ada kekuatan doa. Itu artinya apa? Kita itu punya Tuhan tempat kita meminta. Oke, kita yang berusaha, tetapi yang memberikan hasil, yang menentukan hasil dari usaha kita itu tentu saja ada peran Tuhan di dalamnya. Maka kita jangan pernah menyerah karena seakan-akan kita nggak punya Tuhan. Ada orang yang bunuh diri hanya karena misalnya gagal dalam menjalin hubungan dengan lawan jenisnya, lalu dia bunuh diri. Seakan-akan dia tidak punya Tuhan. Apa dia tidak takut bahwa bunuh diri itu adalah dosa besar? Ya. Apakah justru itu tidak kebodohan yang dilihat oleh orang? Ada loh si Anu itu bunuh diri. Kenapa? Karena dia ditolak gitu. Kan keluarganya juga malu ya. Menanggung aib karena itu. Ya. Jadi kalau anak muda sekarang mengatakan orang-orang yang seperti itu terlalu baper ya. Tahu Ibu baper ya? Bawa perasaan. Jadi sensitif banget hatinya itu. Makanya kalau kita misalnya ada persoalan sesulit apapun dalam hidup kita, jangan pernah kita lupakan doa. Makanya Islam mengajarkan kepada kita bahwa doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Jadi kalau kita itu berdoa, karena itulah senjata kita. Ya, Ibu misalnya sedang hujan deras di rumah kita, angin kenceng gitu kan, kita nggak mungkin lah menghadapi angin gitu. Apa yang kita lakukan Ibu? Berdoa, ya Allah, mudah-mudahan nanti tidak ada genteng yang copot gitu kan, menimpa kita di bawah. Mudah-mudahan nanti yang di depan pagar tidak ada yang ambruk. Kita kan berdoa seperti itu. Atau ketika terjadi gempa, kita lah orang Jogja yang biasa menghadapi gempa gitu kan. Kita tidak bisa yang namanya menahan gempa. Ya, mitigasi bencana yang diajarkan kepada kita ya, yaitu ilmu bagaimana caranya mengurangi resiko. Hanya diajarkan kalau terjadi gempa, kita jangan berada di tempat yang bisa ambruk, ya kan? Jangan kita berada di ruang yang tinggi. Kalau terpaksa nggak bisa turun, maka kita cari tempat yang aman seperti meja yang bisa melindungi tubuh kita. Kemudian ketika gempa terjadi, biasakan kita menutup kepala kita, karena itu organ tubuh yang paling vital. Hanya itu kita diajarkan, Ibu. Tetapi itu hanya prosedur. Kalau orang bilang sekarang SOP ya.
Ya, hanya itu yang bisa kita lakukan. Tetapi di balik itu semua, apa yang kita lakukan ibu-ibu? Berdoa. Ya Allah, berhentikanlah gempa ini, ya Allah, semoga dia tidak merusak, tidak mengganggu dan segala macamnya. Lalu kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang kita lakukan. Ya. Makanya kalau dalam kehidupan kita itu kekuatan doa itu adalah kekuatan yang memotivasi diri kita agar kita itu kuat. Keempat, ya, jangan menyerah, ya, karena Tuhan akan memudahkan kesulitan yang kita hadapi. Nah, jadi itu alasan yang keempat kenapa kita tidak boleh menyerah, karena Tuhan akan memudahkan kesulitan. Catat bahwa Allah memberikan kemudahan setelah kita mengalami kesulitan. Nah, inilah yang dipakai jargonnya oleh Raden Ajeng Kartini. Apa itu? Habis gelap terbitlah terang. Gelap mungkin kita dulu, tapi akhirnya terang. Jadi kesulitan dulu yang kita hadapi, akhirnya kita mendapatkan kemudahan. Makanya berakit-rakit ke hulu, ya, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini masuk akal menurut saya. Kenapa begitu? Karena apa yang dikatakan oleh Raden Ajeng Kartini itu sesuai dengan semangat surat Al-Insyirah, ya, ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Itu dua kali loh Allah mengatakan sama ayatnya, hanya yang satu pakai fa, yang satu tidak pakai fa. Ya. Apa artinya? Sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Ini pelajarannya. Diulang lagi oleh Allah. Sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Jadi Allah tidak pernah menjanjikan kemudahan untuk kita. Tapi ketika kita ada kesulitan, hibur diri kita. Oke, sekarang saya susah hidupnya. Oke, saya sulit disembuhkan penyakit saya. Tapi saya punya keyakinan setelah saya berobat nanti Allah akan menyembuhkan penyakit saya. Oke, hidup saya susah karena banyaknya tantangan, banyaknya cobaan. Semoga nanti di balik cobaan, tantangan yang saya hadapi, Allah akan memberi kemudahan. Harus punya keyakinan seperti itu. Makanya orang-orang yang bunuh diri karena alasan penyakit yang tidak sembuh, karena dia nggak tahu ayat ini menurut saya. Ya, tahu membaca ayat ini tapi nggak mengamalkan ayat ini. Padahal ayat ini maksudnya seperti itu. Kalian diuji oleh Allah dengan kesulitan, lalu Allah nanti akan memberikan kemudahan di balik kesulitan itu. Makanya tema kita hari ini, kita tidak boleh menyerah. Karena di balik kesulitan itu ada kemudahan. Karena ada anak-anak sekarang kan semua pengennya enak aja. Jadi sekolah biar nilainya bagus, tapi tidak perlu pakai belajar. Tidak ada itu. Yang namanya kalau kita ingin pintar ya belajar, ya. Ada anak-anak pengennya kaya. Kalau orang tuanya kaya, oke, ya, dia mewarisi kekayaan orang tua. Itu pun kalau dia bisa nanti menjaga warisan itu. Banyak juga anak diwarisi harta oleh orang tuanya, tapi harta habis, ada kayak gitu kan. Malah dijual, habis semua. Akhirnya kere, gitu kan. Miskin, ya. Makanya kalau kita misalnya memiliki keyakinan dalam kehidupan kita, sesulit apapun itu, ini penghiburan buat kita. Sering mendengar gitu kan, nggak apa-apa, nanti ada hikmahnya kok itu, gitu kan. Sebenarnya itu sudah mengamalkan ayat itu. Nah, mulai dari sekarang kita biasakan, ketika kita menghadapi persoalan dalam kehidupan kita dan persoalan itu susah dalam kehidupan kita, maka jangan khawatir. Persoalan yang susah, kehidupan yang susah, ya, yang kita jalani itu, kalau kita meyakini dan tetap berusaha untuk merubah, bisa. Kecuali kita menyerah. Ada susah ini, udahlah nyerah aja lah saya. Makanya tema kita hari ini tidak boleh menyerah. Saya ingin memberikan ilustrasi ibu-ibu, ya, dan ini menurut saya bagus, ya. Kalau kita menaiki gunung gitu, ya, itu berat nggak menaiki gunung, ibu? Berat, ya, naik ke atas itu berat menaiki gunung itu. Kalau menuruni gunung lebih mudah, ya, intinya tidak beramu, cuma medun turun mudah.
Tapi Ibu, ketika kita berhasil ke puncak gunung itu, kita akan mendapatkan sesuatu yang di luar perkiraan kita. Apa? Pemandangan yang bagus. Kalau kita hanya di bawah, hanya melihat gunung itu saja, kita tidak bisa melihat seluruhnya. Tetapi begitu kita pergi ke atas, walaupun membutuh tenaga dan kesulitan, maka kita akan terbayar kesulitan kita. Jadi untuk pelajarannya di sini, untuk mendapatkan kesuksesan itu memang butuh perjuangan. Kita butuh naik dulu ke puncak gunung itu, supaya nanti kita bisa melihat view, bisa melihat pemandangan yang bagus. Yang namanya kita dari ketinggian melihat ke bawah itu pasti bagus. Jadi kita diajarkan jangan pernah kita menyerah dalam menghadapi apa saja. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.